Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Andi Cahyono. Kode sahamnya yaitu HKMU. Nama perusahaannya yaitu PT HK Metals Utama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pertama kita buka dulu chartnya ya. Oke, di sini kita ganti dulu kodenya HKMU. Kemudian kita perpanjang time frame-nya dari bulan 1 ya. Di sini kita kasih 01 juga. Oke. Kemudian kita perbesar. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik perusahaan PT HK Metals Utama ini atau kode sahamnya HKMU ini, kalau kita lihat selama setahun, itu dari bulan Januari harganya naik sedikit, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, sideways ya. Nah, puncak tertingginya itu di bulan Januari, tepatnya di tanggal 11 Januari 2021. Dia menyentuh ke harga 128. Kemudian terendahnya di harga 50 ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari tanggal 11 November itu harga sahamnya naik, kemudian turun lagi. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 11 November ini sampai 23 Desember ya. Seperti itu. Oke, kita cek dulu data broker sumarinya. Nah, kita buka dulu data broker sumarinya. Kemudian di sini kita ganti kodenya HKMU. Kemudian di sini kita masukkan 11 bulan 11 2021 sampai tanggal 23 Desember 2021. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker sumarinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwa selama periode tanggal 11 November sampai 23 Desember sini ya, itu kesimpulannya big accumulation. Jadi investor besarnya melakukan akumulasi dalam jumlah yang cukup besar di sini di perusahaan HKMU ini. Seperti itu. Nah, karena investor besarnya akumulasi dan ini harganya sudah berada di level support ya, level terendah sekali, jadi kita bisa masuk di sini. Untuk Mas Andi Cahyono ini bisa masuk atau mulai memperhatikan seperti itu karena big accumulation jadi bisa masuk di sini. Nanti ketika harganya naik kita menunggu ya pastinya, kemudian baru harganya naik kemudian kita jualan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT HK Metals Utama Tbk ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah dicetak dalam bentuk digital. Mulai dari pemiliknya, kemudian foundernya, pendirinya, dan direksi-direksinya, itu bisa jualan semuanya di pasar reguler. Jadi 100% sahamnya itu bisa dijual ke publik semua. Seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor besarnya itu sebesar 25%. Sangat sedikit ya. Makanya wajar harganya naik tidak terlalu signifikan kemudian turun lagi. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini itu sangat besar sekali, yaitu 65,1%. Nah, selama rentang periode ini, ya, itu investor retailnya sudah masuk menambah 20,4%.
Jadi sangat besar sekali penambahannya retail. Nah, maka dari itu kalau kita ingin investasi jangka panjang, ini bukan perusahaan yang cukup bagus ya menurut saya. Karena kepemilikan investor besarnya sangat sedikit sekali. Jadi jangan berharap harganya akan naik tinggi signifikan dari 50 naik ke 5.000, itu sulit sekali. Seperti itu. Mungkin dari 50 naik ke 100 turun lagi. Nah, itu baru bisa. Seperti itu. Karena retail punya keterbatasan dana. Seperti itu. Sementara investor besarnya sudah memiliki porsi kepemilikan yang sedikit. Jadi kalau mereka markup sangat tinggi, mereka membutuhkan dana yang besar, kemudian mereka rawan juga kalau dihajar sama retail seperti itu. Retailnya jualan, mereka yang markup, kemudian mereka jadinya nyangkut seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Makanya caranya kalau misalkan kita ingin investasi jangka panjang, boleh dengan catatan investor besarnya itu akumulasi terus sampai kepemilikan mereka di atas 70%, barulah kita berani investasi jangka panjang di perusahaan seperti ini. Karena mereka punya informasi yang cukup untuk yang menjadi dasar mereka mempercayai perusahaan ini seperti itu. Dari situ kita bisa baca secara psikologi, mereka percaya dengan perusahaan ini, tentu mereka tahu informasi yang sangat penting dari perusahaan ini. Sehingga mereka rela menyimpan dana mereka dalam jumlah yang cukup besar di perusahaan seperti ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Andi Cahyono ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.